diterapkan di kelas ini. Nanti setelah itu ditempelkan berdasarkan warna masing-masing. Ya, masih satu kelompok ini ditempelkan berdasarkan warnanya masing-masing. Ini kan ada 4 kelompok ya. Itu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang saya bagikan dulu kertasnya. Segera ditulis. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya Ya, kata yang bagus. semua tak Mulai baik melakukan saja. Ada Tempelkan sesuai dengan warnanya. kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Sekarang keluar kelas tanpa seizin guru saat jam pelajaran. Bisa diterima ya ini ya? Lanjut. Apakah ini disepakati bersama anak? Ada yang perlu dicopot? Rambutnya. Ini ada 2 yang kuning. Ketika guru menjelaskan harus diingatkan. Nggak boleh meninggalkan sampah di kelas. Disepakati bersama ini anak-anak? Nah, kalau ini sudah termasuk kesepakatan kelas, ya harus dilakukan. Gitu ya. Nah, Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam forum diskusi aksi nyata modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat juga teman seperjuangan, Bapak Ibu guru Semang Seven yang hadir di sini, kita di forum diskusi ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Bapak Ibu untuk diskusi kali ini kita bersama-sama mendiskusikan budaya positif yang baik di sekolah kita ini, yaitu di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya saya jadi nervous di sini karena ada master kita ya, guru PA, di mana lebih awal mengikuti pembelajaran ini. Tapi untuk pemanasan ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita menguji konsentrasi di sini. Untuk menguji konsentrasinya saya punya gamebook Bapak Ibu. Kalau 1 saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya
bilang 2 tentunya 2, 1, 2. Kalau bilang 3 wes. Ini ya, jadi tanpa wes kayak angin, wes gitu ya. Ada yang ngomong nggak? Ya, pakai ngomong wes gitu ya. Contoh atau langsung ini? Langsung aja ya. 1, 2, 3 wes. 1, 3 wes. 2, 3 wes. 1 tekan. Ya. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah kita. Ternyata budaya positif itu selalu kita terapkan di lingkungan kita sehari-hari. Seperti apa Bapak Ibu? Kalau di sekolah kita kebiasaan positif apa? 1. Apa Bu? Biasanya kalau keagamaan itu sholat duha. Sholat duha. Secara bersama, sholat duha berjamaah. Sholat berjamaah. Ada lagi Bapak Ibu yang ya Sebelum memulai pembelajaran, membaca Al-Quran bersama-sama. ya membaca Al-Quran bersama-sama. Apalagi Bapak Ibu di sekolah kita setiap harinya budaya positifnya Ini ketertiban masuk sesuai dengan jadwal yang ditentukan. ya Waktu disiplin waktu. Apalagi Bapak Ibu di sini. Kalau setiap pagi itu kita selalu kan ada piket ya di bawah itu, ya kita menyambut siswa itu juga budaya positif. Senyum, sapa, salam ya. Nah, di sini kita tidak terlepas budaya positif itu kepada filosofi Bapak kita Ki Hajar Dewantoro, yang dimana beliau ini mengasumsikan pendidikan adalah menuntun, yaitu kita sebagai pendidik harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik kita, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi pendidik memihak kepada anak, yaitu seorang pendidik harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta didik secara maksimal dengan memperhatikan minat, bakat maupun kemampuan peserta didik supaya tercapai profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, Beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar, kritis. Baru yang terakhir itu kreatif. Nah, kita dituntut untuk mengimplementasikan melalui program kurikulum Merdeka ini dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak di sini. Yang pertama itu mandiri, yang kedua inovatif, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Mohon izin untuk menjelaskan di sini, mandiri itu maksudnya mampu mendorong dan memotivasi dirinya sendiri untuk perubahan. Seperti kita ya Bapak Ibu ya, kita merubah untuk anak-anak kita menjadi lebih baik. Nah, dengan kemandirian kita, ya. Terus yang kedua, ikut workshop, mengembangkan, terus ikut guru penggerak dan PMN ya, yang saat ini dibumingkan itu. Terus yang kedua yaitu inovatif. Inovatif itu inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi selalu berinovatif untuk mendapatkan kualitas pendidik itu yang lebih baik. Terus yang ketiga adalah reflektif, yaitu guru mempunyai pengalaman positif dan negatif, lalu bisa dievaluasi dan diperhatikan. Jadi harus ada evaluasi itu untuk kebaikan bersama. Yang keempat kolaboratif. Ya, nanti ada sesi tanya jawab ya Bisna. Yang keempat kolaboratif, yaitu membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan. Kolaboratif seperti yang kita pernah lakukan, guru Pak Rendra ya, itu membuat ekoprint yang bekerja sama dengan Bu Ani selaku PKW ya. Jadi di situ kolaboratif. Terus P5 yaitu guru biologi ya, dengan
Bapak Ibu guru berkolaborasi dalam kegiatan kelima. Itu tidak hanya monoton hanya satu guru saja yang berkolaborasi, itu semua. Jadi siswa juga tidak dikelompokkan berdasarkan kelas, mungkin membaur dengan kakak kelasnya. Itu yang kelima, berpihak pada murid, yaitu menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Contohnya saja saya pribadi guru bahasa Indonesia, di mana itu temanya puisi. Jadi temanya puisi, anak-anak itu bebas memilih, boleh menulis puisi, boleh hanya membacakannya, boleh hanya puisinya orang lain, aku baca saja. Nah, kita membuat variasi yang menyenangkan buat siswa itu supaya mencintai pelajaran kita. Kalau sudah mencintai pelajaran kita, dia itu menerimanya dengan senang. Kalau menerimanya dengan senang, dia itu timbul kebahagiaan sehingga tidak terpaksa dalam pembelajaran. Gitu. Peran guru penggerak di sini yaitu satu, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu bisa, kalau di sekolah kita di IPM ya, kalau di negeri itu OSIS. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran, Bu. Bahkan di sini itu ada fasilnya juga ya, di sekolah kita ada CGP ya, yang dimana pemimpin pembelajaran. Kita juga pemimpin pembelajaran loh Bapak Ibu. Ya, kita memimpin di kelas, terus mengajak anak-anak untuk pembelajaran, ya hidup mandiri dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu mendorong kolaborasi. Kolaborasi antara, jadi tidak ada pengelompokan. Jadi anaknya ini pintar pendengar audio visualnya. Itu kita kolaborasi dengan anak yang pintar divariasi, menjadi kolaborasi itu. Yang keempat, menjadi coach bagi guru-guru lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan, Bu Isna? Iya. Itu masalah reflektif itu. Ya. Reflektif itu kan berarti kita dari pembelajaran kita itu kita merefleksikan apakah sudah ini gitu tahu maksudnya positif, apakah sudah ya, mengena ke anak-anak ya, atau seperti apa gitu kan. Ya. Terus itu kira-kira reflektif itu apa? Setiap kali kita mengajar terus berefleksikan, atau setiap misal ini satu bab kita pembelajaran, satu bab kan belum tentu satu kali pembelajaran, Ya. satu kali mengajar toh, Ya. bisa beberapa kali mengajar, bisa hanya satu model pembelajaran, bisa beberapa. Ya. Nah itu apakah setiap satu bab itu nanti kita refleksi, atau setiap habis ngajar kita refleksi, gimana? Kalau saya pribadi Bu Isna, reflektif itu kapan saja. Dalam arti kalau saya pribadi itu setiap selesai pembelajaran itu kita reflektif. Itu lebih bagusnya. Supaya saya pribadi ya ini Bu Isna, supaya saya tahu anak ini kekurangannya apa, ketidakmampuannya dalam contoh menulis puisi. Aku nggak bisa Bu, karena puisi itu ada majas-majasnya. Mungkin kita menambahi dari majas itu, kita belajar bersama majas itu apa sih, mengulang materi-materi SMP. Ini kan reflektif supaya anak-anak baru paham tentang majas itu apa, bisa mengembangkan melalui puisi. Itu menurut saya seperti itu. Berarti setiap kali habis mengajar kita refleksi ya, Kita ceritakan ke anak-anak gitu. Ya. Terima kasih Bu Isna. Lanjut lanjutnya yaitu budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang diharapkan akan menuju disiplin positif di sekolah. Salah satu langkah awalnya dalam budaya positif ini adalah kesepakatan kelas antara murid dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu bagaimana? Sanksi jika kita melakukan tidak sesuai, misal tata tertibnya ini kita melanggar, itu kita kena sanksi. kena sanksi, berarti hukuman itu identik dengan sanksinya ya. Kalau penghargaan, prestasi yang diberikan. Tapi boleh nggak anak itu melanggar, kita kasih penghargaan supaya anaknya itu tambah
masing-masing siswanya ya, baru kita menentukan yang seperti apa. Nah, kita itu sah-sah saja Bapak Ibu untuk memberi penghargaan. Nah, yang tidak sah itu hukuman itu ya. Nah, kita kan seperti yang di awal kita pembelajaran itu berpihak kepada siswa, jangan sampai kita itu menjadi momok pembelajaran sehingga dia itu degot atau artinya nggak mau belajar dengan kita karena sudah sakit hati. Apalagi kita siswa-siswi kita kan SMA ya, bapernya kan lebih tinggi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini saya punya YouTube-nya Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu. Berarti itu posisi apa itu? Sebagai apa itu Bapak Ibu? Hukuman ya. Apakah menurut Bapak Ibu sebagai hukuman itu bisa membuat siswa-siswi kita itu menjadi lebih baik? Belum tentu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dengan hukuman itu belum tentu kan menjadi jerah. Bisa sebaliknya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini bisa menceritakan atau sedikit sharing tentang hukuman itu baik enggak di kalangan kita. Mungkin ada yang mau bercerita? Selama ini kita mungkin seperti itu ya. Ya, saya pribadi dulu belum itu guru penggerak. Saya itu sedikit-sedikit itu loh kok gini, kok tak mengerjakan. Ya udah, apa konsekuensinya? Saya nggak berbicara Bapak Ibu, karena saya di awal sudah membuat peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas ya, tapi peraturan kelas. Dimana kalau tidak mengerjakan itu sudah tertulis di situ. Saya itu bukan saya yang membuat, tapi kita bersama-sama membuat peraturan itu dan sanksinya anak-anak yang menentukan. Contoh tidak mengerjakan. Anak-anak itu Bu, hafalan Bu. Oh itu Bu, suruh sekejam Bu. Seperti itu. Jadi itu menurut saya kurang baik ya Bapak Ibu ya. Kita sepakati bersama ya. Hukuman itu tidak tambah itu tidak tambah menyelesaikan, tambah jarak ya, tambah berlarut-larut. Dan akhirnya nanti kalau lulus masih kita dikenang dikenangnya itu dendam. Nah akhirnya dendamnya itu bisa menjadi keterusan. Nah terus ini lagi untuk posisi pembuat merasa bersalah itu. Tapi beda Pak. Kamu kenapa lagi nak? Ya Tuhan,
beban sudah banyak tugasnya ya, ditambahin beban dari kalimat ibu gurunya itu tadi yang mengatasnamakan kepala sekolah, mengatasnamakan jatuhnya copot ya. Ini kan juga baik apa enggak ini Bapak Ibu kira-kira? Tidak baik ya. Lanjut ya. Dalam posisi teman itu juga bagaimana Bu? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau sebagai posisi teman, kira-kira kesadaran muncul itu bukan dari keinginan anaknya sendiri, tapi ingin membahagiakan gurunya atau orang lain. Ya. Jadi tidak munculnya itu dari kesadaran dirinya, siswa iya, sendiri. Bisa jadi diulang lagi. Iya, karena kepinginnya ibu itu nggak sakit hati ya, kayak apa sebagai teman ya, sebagai teman akhirnya ya gitu, tidak timbul dari hatinya sendiri itu berubah. Lanjutnya Bapak Ibu. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu? Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal
posisi manajer ya Bapak Ibu. Ini saya ulangi kembali, ada 5 posisi yang ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang sering kita lalui bersama ya Bapak Ibu ya, 5-5-nya ini. Tapi Bapak Ibu ini berdominan di mana ini? Kalau lihat dari nareng itu tadi. Ada yang sama Mungkin Pak Dita, kira-kira di posisi kontrol yang mana? Oh ya, kalau saya itu lebih suka di manajer. Manajer. Karena apa? Alasannya kalau saya ambil sampai istri, itu saya lupa ada namanya istilahnya udahnya adalah sandwich control. Maksudnya apa? Sandwich control ada 3 lapis. Ya. Nah, 3 lapis ini kalau dengan bahasa manajernya yang pertama itu diajar bicara, maksudnya gini arahnya. Lalu yang di lapis kedua itu baru di short terapi, maksudnya dalam kata-kata sekarang. Yang ketiga itu baru di kolom lagi. Nah nanti itu maksudnya nggak seperti itu lagi. Jadi jarang orang yang mengatakan tentang ini. Mungkin saya menawarkan mencoba benar seperti itu. Terima Ya, kasih. sebetulnya berarti ada lapisannya ya. Ada lapisannya di bagian sandwich control ya. Ya, itu ada lapisannya, tidak langsung ngejudge si anak itu ditanya. Ditanya ya Pak, kita ada lapisannya juga. Ditanya setelah itu mengajak untuk sharing ya, lebih Ya, tepatnya. yang pertama itu. Nah. Yang kedua itu baru istilahnya. Baru Ya apa ya? Terapi. terapi, Tapi baru dalam bentuk tidak menyakitkan. tidak menyakitkan. Ya. Yang diserang itu apa itu mental. Iya. Ya, bagus sekali ya. Terus ada lagi Bapak Ibu, kira-kira Pak Irfan ini di posisi mana ini Pak Irfan? Terkait posisi kontrol guru dalam penetapan disiplin di lingkungan, kalau saya lihat di bentuk tadi itu kira-kira kemungkinan gurunya itu antara guru BK ataupun wali kelas. Pertama untuk saya sendiri itu akan bertindak sebagai pemantau atau monitor tadi karena melihat aturan-aturan dari sekolah yang menyatakan agar murid itu tidak terlambat, artinya harus masuk jam 7 tepat. Nah, untuk sanksinya itu kan bisa nanti dilakukan setelah istirahat 20 menit. Artinya ketika terlambatnya lebih dari 20 menit atau 30 menit, berarti sanksinya juga harus menaati aturan yang sudah diterapkan di sekolah. Itu sesuai dengan pandangan dari saya maupun apa yang pernah saya lakukan kalau semasa saya jadi guru BK tadi gitu. Terus menurut saya kalau yang penghukum itu tadi itu juga ada benarnya. Kalau semisal itu kan muridnya tadi kan takut kepada gurunya. Kalau ada di sekolah-sekolah lain kan banyak juga murid yang tidak takut sama gurunya karena zaman sekarang kan generasi sekarang itu lebih berani kepada gurunya. Makanya kan sesuai dengan karakteristik dari muridnya juga kita wajib memberikan hukuman yang tidak memberatkan dari siswa itu sendiri. Menyesuaikan dari sekolahnya ya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mungkin ibu-ibu ya, Rani. Dari saya melihat posisi guru tersebut menjadi manajer yang dimana manajer itu kan sebagai penghubung komunikasi untuk membantu mencapai tujuan. Nah di sini posisi siswa itu kan dia ada masalahnya. Jadi di gurunya tadi membantu bagaimana dia berkomunikasi sifat muridnya ini sebagai tujuan itu yang bagaimana menciptakan disiplin siswa jadi mengetahui permasalahan yang ada itu kan bentuk komunikasinya ya. Terus diarahkan bagaimana supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, guru menjadi penghubung ya. Berarti solusinya aslinya ada di anak juga ya Bu ya. Jadi Karena bagaimana dia juga
bisa memanajeri dirinya sendiri juga. Iya, iya. Keduanya saling berhubungan, di mana guru posisi sebagai penghubung, ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan siswa tadi berubah menjadi baik. Ya, kalau disimpulkan anak-anaknya itu aslinya tahu solusinya. Ya, sebagai manajer untuk dirinya sendiri bagaimana Mendiri kesadarannya ya melalui sebuah komunikasi antara guru dengan siswa. ya terutama mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, Bu Sufia. Jadi kalau di posisi manajer itu, siswa itu dibuat untuk menyadari dulu kesalahan yang diperbuat itu dari dirinya sendiri, yang menyebutkan dia sadar itu kesalahannya apa, harus disadarkan dulu dan disebutkan oleh dia. Kemudian selain menyadari dari dirinya sendiri, siswa diajak kok solusinya bagaimana menurut siswanya, jangan menurut gurunya. Dengan dia menyadari kesalahan, terus kita tanya, menurut kamu solusinya bagaimana menurut siswa, lalu kita kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan dari rasa percaya itu tadi kan akhirnya dia ada rasa percaya diri bahwa saya salah, saya meyakini kesalahan saya itu ini, lalu saya menemukan solusinya. Nah, yang terakhir adalah saya bisa percaya diri untuk memperbaiki kesalahan saya itu. Keyakinan itu ya. Keyakinan itu dan didukung tadi guru itu sebagai fasilitator, motivator, penghubung. Nah, keyakinan itu harus timbul dari siswanya sendiri untuk memperbaiki dirinya. Kesalahan tersebut itu solusinya juga dari siswa sendiri. Berarti permasalahan itu solusinya dari siswanya, terus dari permasalahan itu tahu solusinya sehingga keyakinan bahwa dia itu solusinya itu tepat untuk supaya tidak terlambat lagi, seperti itu ya Bu ya. Ya teman-teman dulu ya. Teman-teman kita semua juga. Nah, jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu dalam filosofi belajar jarak jauh ini dengan sistem Among, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh inkarso strukturodo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah sehingga mewujudkan keyakinan yang menjadi kesepakatan yang kemudian menjadi budaya positif sehingga terwujud disiplin positif di sekolah. Gitu nggih Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dalam kegiatan ini saya terima kasih sudah didukung penuh dengan diskusi bersama. Semoga dengan sehat selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Misbahul Munir, rekan sejawat dari Ibu Sabilina CGP Angkatan 10. Di sini saya akan memberikan testimoni budaya positif yang ada di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Mohon maaf, di sini memang kebetulan lagi ada di tempat ruang guru, ruang TU, sehingga memang masih banyak ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya juga pernah menjadi CGP sehingga saya bisa menjelaskan mengenai budaya positif dan juga sekaligus apa yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, budaya positif khususnya berupa keyakinan kelas. Namun ini juga kita terapkan di seluruh SMA, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 yang mana ketika mereka itu sudah melaksanakan MPLS, kita juga memberikan disiplin positif atau memberikan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang mana ketika siswa termasuk mungkin itu salah satunya adalah pelanggaran ya atau semacam peraturan-peraturan yang ada di SMA Muhammadiyah 7. Nah, sebelum kita menjelaskan itu juga kita guru-guru atau khususnya di stafnya ini menjelaskan apa saja yang peraturan-peraturan yang ada di SMA Muhammadiyah 7 untuk siswa, dan mereka juga bisa memberikan pendapat
Sehingga ini bukan hanya dari gurunya saja yang dilibatkan, tapi juga siswa untuk bisa ikut andil di dalam memutuskan sebuah peraturan yang ada di SMA Muhammadiyah 7. Sehingga ketika memang itu ada usulan yang memang masuk dari siswa, maka kita juga ambil, karena budaya positif yang ada di SMA Muhammadiyah 7, kita juga melibatkan siswa-siswi untuk berperan aktif di dalam membuat suatu pernyataan atau di dalam sebuah peraturan. Ini budaya positif salah satunya. Kemudian di dalam kelas juga ada budaya positif juga yang sama seperti tadi, berupa keyakinan kelas, yang mana sebelum kita masuk ke pembelajaran biasanya guru-guru itu memberikan kontrak kerja gitu ya, awal-awal biasanya seperti itu. Nah, sebelum memberikan kontrak kerja, kita juga meminta keyakinan kelas dari siswa-siswi untuk apa saja yang harus kita sepakati bersama. Misalnya ketika awal masuk kita harus mengucapkan salam, kita harus membaca doa dan seterusnya. Juga ketika pembelajaran siswa ini juga harus menonaktifkan HP ataupun apa. Ini semuanya adalah keyakinan kelas atau siswa-siswi semuanya yang menulis, kemudian kita tempel sticky note-nya di dalam di mana ini, whiteboard atau di whiteboard. Kemudian mereka tulis semua. Setelah ditulis kita pilih keyakinan kelas mana yang mereka sepakati. Setelah itu baru mereka ketik dan menjadi keyakinan kelas di dalam kelas itu sendiri, sehingga ada konsekuensinya ketika mereka melanggar atau tidak mentaati keyakinan yang mereka buat sendiri. Kemudian yang kedua itu berupa restitusi. Di sini biasanya siswa itu khususnya di BK ini tidak langsung menjudge atau menghakimi ketika ada siswa-siswi yang terlambat ataupun melanggar suatu peraturan. Namun kita akan mengorek terlebih dahulu. Pasti ketika ada siswa-siswi melakukan sesuatu, mereka ada tujuannya. Nah, sehingga kita akan mengorek tujuan dari siswa melakukan tersebut apa. Sehingga dari siswa sendiri ini bisa menimbulkan motivasi intrinsik di dalamnya. Mereka tidak merasa dijudge atau dihakimi, melainkan mereka diajak untuk berpikir apa sebenarnya yang ingin mereka dapati untuk kedepannya, seperti itu ya. Terus mengenai pengimbasan yang kemarin dari Ibu Sabilina, yaitu dari 1.1 nilai dan peran guru, refleksi KHD, kemudian 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, hingga sampai 1.4 budaya positif. Itu penjelasannya sangat luar biasa sekali. Saya sangat menyukai cara penjelasannya, sampai ada destinasi mohon maaf ini bercanda. Nah, jadi di sini apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sabilina sangat luar biasa. Kita sebagai rekan sejawat, meskipun masih ada yang belum mengikuti program guru penggerak, sudah mengetahui garis besarnya seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.